Ada analogi yang bagus dari Isa. Gimana pendapatmu, katanya Isa. Kalau ada orang punya 100 ekor domba, terus hilang satu, tersesat satu, maka yang 90 dimasukkan kandang, 99, yang satu ini kan dicari mati-matian, ya kan? Dan begitu satu ini ketemu, ini kan orang yang menemukan domba satu ini kan senangnya luar biasa, bahkan melebihi sayangnya terhadap 99 yang lain. Alhamdulillah yang satu ini ketemu. Analoginya apa? Kamu yang merasa berdosa, merasa orang banyak dosa, merasa orang yang tidak karu-karuan, sholatnya sering bolong, jangan khawatir. Kamu ada kesempatan sangat disayang oleh Allah. Kenapa? Tobatlah. Begitu kamu tobat, itu kayak domba yang semula hilang terus ketemu. Yang nemu mesti senang luar biasa. Alhamdulillah. Yang 99 itu loh dicuekin, yang satu ketemu ini yang diciumin. Alhamdulillah saya. Jadi itu bagi saya analogi yang cerdas tentang domba yang hilang. Jadi kamu tidak usah putus asa, harapanmu masih besar. Bahkan mungkin melebihi sayangnya Allah pada yang sudah alim dari dulu, yang sudah kiai, sudah ulama. Wis biasa Allah, wis aman orang ini. Yang tidak aman, yang dipikir jadi pikiran kan kalian, yang masih tidak karu-karuan itu. Nah, jadi masih ada kesempatan kamu jadi yang paling disayang oleh Allah. Oke, kita lanjuti. Ini sama kayak cerita ini, ada perumpamaan, ada dua orang sama-sama punya utang. Yang satu utangnya cuma 200, yang satu 2000. Karena sama-sama nggak bisa bayar, akhirnya karena yang mengutangi ini dermawan, ya sudahlah tak ikhlaskan semua. Kalau dihitung antara orang yang utang 200 sama 2000 itu, terus tanya, kira-kira Allah lebih sayang yang mana? Tentu lebih sayang sama yang utangnya banyak. Utangnya banyak aja diikhlaskan, dua-duanya diikhlaskan. Yang utangnya sedikit diikhlaskan, yang utangnya banyak diikhlaskan. Secara logis berarti Allah lebih sayang dengan yang utangnya banyak. Berarti apa? Jangan minder kalau dosamu banyak, ya kan? Orang dosanya kecil tobat diampuni, orang dosanya besar tobat diampuni. Dan secara logika sebenarnya yang lebih disayang apa? Yang dosanya besar ini tadi. Dosanya besar aja diampuni. Jadi justru yang lebih disayang yang dosanya besar. Jadi kamu jangan minder kalau dosamu besar. Kalau ini cerita tentang hakim yang buruk, ini sebenarnya filosofi doa. Jadi ada cerita seorang janda, seorang perempuan yang tiap hari mengadu ke hakim. Sebenarnya hakimnya ini hakim jelek, jadi hakim yang korup lah ya hari ini, hakim yang tidak beres. Nah, janda ini ngadu terus ke hakim ini. Hakim ini cuek, ngapain tak ladeni janda ini? Oh, janda nggak menguntungkan bagiku, uangnya kecil, wis tua. Nah, kalau masih muda sih masih lumayan. Sudah tua nggak ada untungnya bagiku. Jadi tiap hari minta dicuekin. Lama-lama minta terus kan sebelah lah, kok lama-lama kok ganggu. Ya sudahlah, minta mau apa ya wis tak turuti. Paling tidak seandainya kamu merasa nggak dekat dengan Allah, tapi kamu butuh sesuatu, kamu kan terus berdoa. Biar doamu dikabulkan, cerewetlah kayak janda tadi. Tiap hari berdoalah, tiap hari mintalah. Lama-lama Allah bosan. Ya wis tak kabulin lah, daripada ganggu aku terus, ini susah dengerin kamu ngerengek tiap hari. Nah, itu analoginya. Maka jangan sungkan-sungkan berdoa apapun itu, bahkan yang tentang yang paling remeh sekalipun, yang menurut kamu tidak penting. Ini gak penting ya, perlu berdoa gak? Doa aja, ya kan? Oke, ya Allah, semoga ujian besok nilaiku 100 lah, satu mata kuliah ini gak apa-apa. Itu kan kayak gak penting banget gitu aja minta, tapi minta aja. So pengerti kayak hakim tadi, jane Allah ngabulin ya untungnya apa ya Allah. Tapi kan
Mungkin Allah capek dengerin kamu doa tiap hari ini. Kalau nggak cepat dikabulkan, sumpah aku tiap hari dengerin doanya. Nah, itu analogi hakim yang buruk. Kalau ini analogi tentang ilalang, nanti kamu baca sendiri ya. Hikmahnya analogi ilalang itu bahwa dalam hidup ini kok bisa Pak ada orang jahat, orang banyak dosanya, dibiarin aja oleh Allah. Kok dia juga ikut enak. Nah itu kayak orang nanam padi misalnya. Begitu dia nanam padi, ada musuhnya yang iseng, kurang ajar dia nanam padi, tak kasih alang-alang. Akhirnya apa? Di sela-sela padi tumbuh alang-alang. Harusnya alang-alang itu kan diambil, tapi kan ya janganlah alang-alangnya jangan diambil, karena kalau alang-alangnya dipanen, ikut kepanen juga padinya. Dan itulah yang ada di pikiran Allah. Kalau orang jahat itu dibasmi hari ini, yang baik juga akan ikut. Kalau banyak orang jahat terus dikasih tsunami, emangnya yang kena tsunami hanya orang baik, orang jahat, kan yang baik juga ikut. Jadi ya besok kalau sudah selesai matang semua, dipanen semua, baru dipisah. Ini alang-alang, ini padi. Maka kamu jangan gaya kok merasa saya itu sudah males sholat Pak, sudah nggak pernah lagi puasa, tapi hidupku kok enak-enak aja Pak, kok nggak ada susahnya. Kan ada yang kayak gitu toh. Jangan-jangan aku ini wali Pak, mungkin kamu ngerasa gitu. Kok aku dikasih enak terus sama Allah? Jangan salah, jangan-jangan kamu ilalang itu tadi. Allah nggak ngasih apa-apa padamu karena nunggu panen besok. Begitu sudah panen, yang alang-alang dibakar dia, sementara yang padi masuk lumbung. Yang baik masuk surga, yang jelek dibakar. Nah itu analoginya alang-alang. Nanti kalau kamu ada yang penelitian terhadap Alkitab, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan semacam ini. Dan kebanyakan ranahnya akhlak. Ya termasuk penabur. Makanya nanti ada aliran Kristen namanya aliran penabur. Penabur itu analogi orang nanam, menabur benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, akhirnya hilang dimakan burung. Ada benih yang jatuh di tanah yang tidak subur, yang berbatu-batu, baru tumbuh sebentar mati lagi karena gak bisa hidup. Ada benih yang jatuhnya di pohon yang banyak semak-semaknya, banyak parasitnya, sehingga dia tidak bisa besar, lama-lama malah kejepit mati. Ada yang tumbuh di tanah yang subur. Kalau yang di pinggir jalan itu analogi dari orang yang tidak pernah ngerti ajaran, sampai ada burung yang makan, sampai dia dimakan oleh ajaran-ajaran yang jelek. Dia tidak pernah ngerti ajaran yang baik. Ada yang pernah ngerti ajaran yang baik, cuma dia nggak tahan banting, sehingga ketika datang kesulitan, dia terus balik kucing. Ada yang tumbuhnya di tengah semak. Dia tumbuh sih, tapi tergoda, terhimpit oleh hal-hal lain, oleh dunia, oleh harta, oleh wanita, sehingga tumbuh tapi nggak bisa berbuah. Lama-lama juga mati. Dan yang baik adalah tumbuh di tanah yang baik. Nah, ini logikanya penabur. Imanmu itu ada di tanah yang apa sekarang? Dia bisa subur dan berbuah apa enggak? Nah itu silahkan kamu introspeksi sendiri. Dan yang terakhir, saya ambil dari khotbah di atas bukit, analogi garam. Engkau adalah garamnya dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini semacam tegaskan jati dirimu. Kalau kamu muslim, yo kayak gimana cirinya muslim, wujudkan itu. Kalau kamu orang baik, orang soleh, ya seperti apa orang soleh, wujudkan itu. Kalau tidak, kamu seperti garam yang tawar. Garam itu dicari asinnya.
Kalau dia sudah tawar, mengasinkannya gimana? Dengan apa ya diasinkan? Biasanya orang mengasinkan dengan garam. Tapi kalau garamnya sendiri sudah cair gimana? Sudah tawar gimana? Sudah tidak bisa lagi. Satu-satunya jalan, kamu akan dibuang dan diinjak orang. Tidak ada gunanya. Maka garamilah hidupmu. Garam itu kan yang bikin hidupmu ada rasanya. Ada rasanya berarti ada maknanya. Hidupnya jangan flat, harus ada maknanya. Dari situ kamu bisa menggarami dunia, menggarami hidupmu. Kalau tidak, kamu akan terbuang. Bahkan kamu akan diinjak orang, dianggap tidak penting. Nah, itu teori terakhir malam ini. Sebenarnya masih banyak, cuma ini mancing aja bagi kalian. Banyak tokoh, banyak horizon keilmuan yang selama ini kita tutup telinga dan mata kita untuk mengaksesnya hanya karena bungkus. Ini salah satu contoh. Sebenarnya tadi yang tak sebut di atas semua itu, kalau tiba-tiba tak tunjukkan footnote-nya, ini ada di Markus pasal sekian, ayat sekian, itu mungkin kamu rasanya beda. Kamu sudah anggap ini, Kristen pak, tidak sudah lah. Tapi ketika bungkusnya tak buang semacam ini, itu kan rasanya beda. Seolah-olah, ini hikmah yang penting. Itu sebenarnya kasus. Dalam banyak kasus selama ini kita semacam itu. Ada beberapa slide yang belum sempat tak baca, kalian baca sendiri. Sebenarnya masih banyak analogi-analogi baik dari Al-Quran maupun dari Alkitab.